Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berpusat pada murid kepada sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas pembina. Khususnya ada 8 tujuan yang ingin kita diskusikan khususnya pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu sahabat guru hebat fokus memahami tugas pokok guru yang biasa saya singkat dengan istilah Dik Jar Bing Rah Teh Laisi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, tentu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi ini adalah tugas yang harus diperkuat pada saat ini tentunya. Bagaimana kompetensi guru sesuai Perdirjen GTK Kemdikbudristek nomor 2626 tahun 2023 ini penting untuk pemenuhan 4 kompetensi guru mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini tentunya akan memperkuat sahabat guru hebat untuk mampu mengupdate alokasi waktu mapel yang diampu sesuai struktur kurikulum yang ada di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kemudian fokusnya ini tentu di pembelajaran intrakurikuler. Bagaimana sahabat guru hebat memperkuat materi atau tema atau aspek yang diampu itu sesuai dengan CP yang ada di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan yang baru tahun 2024. Kemudian di pembelajaran kokurikuler P5 ini juga sudah ada update. Nah, tentu yang bisa dibagi sekarang itu adalah kemampuan sahabat guru hebat untuk menyelesaikan program tahunan, program semester mengacu kalender pendidikan tahun ajaran 2024-2025. Ini akan saya pandu nanti singkat. Kemudian tentu di berikutnya adalah merancang pembelajaran berpusat pada murid dengan metode dan model sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini yang paling penting juga untuk bagaimana minat siswa itu menjadi perhatian. Nah, tentu terakhir tugas kita itu adalah menyelesaikan tahapan rencana hasil kerja di aplikasi PMM guru maupun pengelolaan kinerja kepala sekolah yang telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN sehingga saat ini kenaikan pangkat sudah tanpa dupat otomatis muncul di e-kinerja setelah 3 aspek ini dipenuhi: update jabatan, kemudian penyelesaian pak integrasi, lalu pak konversi di tahun 2023 ini penting untuk diselesaikan. Nah, tentu sahabat guru hebat, saya langsung ke pertama, merancang pembelajaran kurikulum merdeka ini tentu fokusnya adalah di pembelajaran intrakurikuler. Nah, di intrakurikuler, sahabat guru hebat telah fokus kepada bagaimana kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional ini untuk memenuhi 5 level guru, yaitu ada level 1 memahami, level 2 menerapkan, level 3 itu mengevaluasi, level 4 berkolaborasi, level 5 ini adalah membimbing rekan sejawat. Nah, posisi sahabat guru hebat ini saat ini berada di mana? Apakah sudah di level 4 mampu berkolaborasi dengan teman-teman guru, atau sudah di level 5 telah membimbing teman-teman guru lain untuk meningkatkan kompetensi, atau masih di level 1 atau 2 dan seterusnya. Nah, kemudian tentu di berikutnya bagaimana kita di pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler ini intinya adalah pemilihan tema, profil pelajar Pancasila, dan tentu fokusnya adalah yang diselesaikan atau yang dipilih di dalam tema itu bagaimana penyelesaian masalah
sesuai tema, dan tentu diawali dengan pemahaman tentang konsep yang diajarkan itu meningkat bagi murid-murid kita, diimbangi dengan bagaimana konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik ini menjadi sentuhan ide murid itu mendapat perhatian. Nah, begitu juga di kompetensi, saya akan singgung sedikit di indikator pedagogik. Itu ada 3, lingkungan pembelajaran yang aman, pembelajaran efektif, asesmen dan umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di kepribadian, ini yang paling penting adalah kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian pengembangan diri dengan kebiasaan refleksi. Lalu di indikator sosial itu ada bagaimana kemampuan berkolaborasi tadi, sampai kepada indikator di profesional, pengetahuan konten, nah ini wajib, sampai karakteristik dan cara belajar peserta didik, sampai pemahaman kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, tentu di berikutnya saya akan langsung pandu sahabat guru hebat. Nah, ini di rincian minggu efektif. Kita sudah punya di Juli sampai dengan Desember, ini di semester 1. Kemudian ada 20 minggu, 3, 4, 4, 5, 4, 0. Karena di Desember itu sudah mulai penilaian semester, ya. Kemudian Januari sampai dengan Juni ini ada 19 minggu, 3, 4, 4, 4, 4, 0. Nah, dari sini tentu untuk bisa berbagi praktik baik, maka poin pentingnya adalah bagaimana menemukan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kelas yang diampu. Tentu sahabat guru hebat semua harus mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di setiap kelas itu seperti apa. Apakah siswa terkait dengan PR? Ya, barangkali siswa menginginkan PR itu seperti apa. Kemudian kehadiran guru di kelas. Harapannya ya, kematangan emosi dan moral serta spiritual ini pasti akan mampu mengendalikan guru itu tidak marah-marah. Dan termasuk ini yang cukup menggelitik, anak-anak itu meminta boleh makan dan minum sambil belajar. Dan berikutnya juga tidak boleh ulangan dadakan. Lalu pemberian soal, ini yang paling dikeluhkan itu adalah tanpa tuntunan oleh guru, ya. Nah, tentu harus ada tugas kelompok dan mandiri, dan yang paling penting itu adalah guru memberikan tanggung jawab kepada peserta didik. Bukti siswa sudah belajar itu apa? Nah, ini yang paling penting. Pemahaman konsep, keterampilan, serta tentu karakter dari murid-murid kita itu seperti apa. Nah, tentu silakan nanti dipandu didiskusikan lebih lanjut. Belajar kelompok dan belajar mandiri itu proporsinya boleh 80 sampai 20%. Nah, di terakhir saya akan berbagi untuk membuat prota dan prosem singkat, apa yang harus dipahami. Tentu yang pertama kita telaah dulu kalender pendidikan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Ada 20 minggu di semester 1, semester 2, 19. Lalu pekan ganjil. Nah, ini formatnya sudah saya siapkan. Format ini sudah saya coba pandu di sini. Ada yang pertama, tentu sahabat guru hebat menggantinya di sini. Kalau di row pertama 2 ini tidak usah diganti. Nah, mungkin nanti SMA-nya ini silahkan diganti sesuai dengan ini juga. Mapelnya juga disesuaikan. Mapel apa, saudara sahabat guru hebat ampu. Lalu jumlah minggu efektif dan harinya ini sudah oke, tidak ada masalah. 20 minggu. Nah, lalu nanti disesuaikan jumlah JP per minggu ada berapa. Jadi kalau 2 berarti kalikan 2, kalau 3 kalikan 3, atau 4 kalikan 4, sehingga nanti total ada 60 misalnya di sini. Kalau dia
Kebetulan ini bahasa Inggris itu yang baru sudah berubah menjadi 3JP. Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang struktur kurikulum yang memuat alokasi waktu mapel. Di situ sudah ada. Nah, silakan nanti didistribusikan. Di semester 1 ada berapa yang disepakati. Nah, kemudian di sini langsung nama kepala sekolah dan guru silahkan nanti diganti, sesuaikan. Lalu di semester 2. Di semester 2 itu juga sama. Tinggal diperbaiki ini di bagian depan. Diganti nama sekolah, mapel, lalu ini juga sudah pas 19 minggu efektif. Tinggal dikalikan ada 57. Nah, kemudian apa yang akan disampaikan silakan nanti disesuaikan, di-copy, diambil dari sebaran CP di yang baru juga sudah ada update, nanti saya siapkan di sini. Kemudian lalu sambungkan ke Prota. Ke Protanya itu tinggal sahabat guru hebat langsung copy dari ini, sudah otomatis nanti muncul dari apa namanya, dari pekan ganjil dan pekan genap. Protanya juga sudah oke, semester 1 semester 2. Nah, sekarang di program semester. Di program semester sahabat guru hebat ini sudah saya siapkan Juli ada 3 minggu, Agustus dan seterusnya, sehingga panduannya di sini pas ada 20 minggu. Di sini saya berikan nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini menunjukkan minggunya, sudah pas. Nah, kemudian sebarannya saya kira ini langsung didistribusikan karena bahasa Inggris tadi 3, maka di sini angkanya 3. Kalau nanti mapel sahabat guru hebat 2, berarti di sini 2 atau mungkin 4 ya. 4 JP-nya nanti silakan disesuaikan. Jadi ini karena bahasa Inggris itu 3, maka diisi 3. Nah, lalu kuncinya adalah harus jumlahnya sama. Sini 60. Ya. 20 minggu kali 3 JP 60, maka di sini sebarannya juga harus sama. 60. Nah, di semester 1 ini ada beberapa kegiatan yang penting. Di sini sudah saya isikan. Jadi ada PS 1, penilaian Sumatep 1, tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 ya. Kemudian R1-nya itu ada di 20 Desember 2024. Oh ya, ini ada asesmen. ANBK-nya itu diperkirakan tanggal 19 sampai dengan 22. Nah, kemudian untuk di semester 2 juga sama. Semester 2 itu juga sudah saya pandu di sini. Sini juga sudah otomatis. 18 jumlah JP-nya. Nah, ini minggunya dulu kita cek ya. Minggunya ada 19 minggu, ini warna kuning ini. Nah, lalu jumlahnya itu 19 kali 3, 57. Berarti ini sudah klub. Lalu ada hal-hal penting di semester 2. Ada LKP 28 sampai 31 Maret 2025. LHB ya, Idul Fitri ini, libur hari besar. Tanggalnya itu penilaian Sumatep akhir untuk kelas 12. Diperkirakan itu sampai ke PS2. Nih, penilaian Sumatep 2 tanggal 2 sampai 11 Juni. Lalu R2 ini yang penting ya, 20 Juni 2025. Nah, terakhir yang akan saya pandu ini adalah contoh modul ajar mengacu umpan balik konstruktif. Nah, yang paling penting adalah di format ini, sahabat guru hebat, melibatkan siswa itu yang paling penting ya. Lalu hal yang harus dilakukan dan yang dihindari itu yang telah dianjurkan itu silakan dibuat warnanya agak berbeda, baik itu di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun di kegiatan penutup. Khusus panduan singkat ini sehingga sahabat guru hebat mampu mewujudkan pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, penting sekali di penguasaan konten, cara mengajarkan, dan orientasi berpusat kepada murid itu bagaimana guru itu berempati,
respect terhadap murid, lalu peduli terhadap apa yang dilakukan di sekolah terkait keselamatan dan keamanan. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan membantu. Sukses selalu sahabat guru hebat menyiapkan pembelajaran di tahun ajaran yang baru, khususnya di pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran co-kurikuler, sehingga betul-betul guru pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada murid untuk mengenali kebutuhan dan juga minat murid-murid kita.